Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini Selasa 15 September 2020 Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama di masjid kita tercinta, Masjid Al-Falah di Aceh, dalam rangka pengajian kitab Taqwaul Akhbar. Selawat beriring salam, mari selalu kita saling sajikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada hari ini kita masih mengaji dan mengkaji hadis-hadis daripada beliau yang menyangkut tentang iman kita, tentang kepercayaan kita, tentang apa yang terjadi dalam setelah kematian, dan pastinya kita akan dijumpakan dengan dua pilihan, yaitu surga maupun neraka. Mohon maaf sebelumnya, Selasa yang lalu, saya tidak bisa hadir untuk memberikan tausiah dan pengajian karena memang kebetulan ada musibah. Saya bersama ayahanda dan bunda berangkat ke Belanda. Ada suami daripada ayahanda yang meninggal dunia. Insyaallah mudah-mudahan malam ini kita bisa berjumpa lagi dan mengikuti pengajian seperti biasa. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dengan ilmu yang kita dapatkan dari kitab ini. Pada minggu sebelumnya kita sudah bercerita tentang neraka. Neraka sebagai salah satu tempat, salah satu persinggahan kita. Orang yang di dunia pilihannya ada dua, yaitu surga atau neraka. Dan di neraka ini adalah tempat siksaan, di mana seringan dengan siksa dapat dari dua minggu sebelumnya, yaitu seseorang yang dikenakan kepadanya dua sandal daripada api neraka. Dalam sebuah riwayat, orang ini adalah paman Rasulullah, yaitu Abu Talib. Beliau menyayangi Rasulullah, tapi sampai akhir hayatnya Rasulullah tidak masuk ke dalam agama Islam. Sehingga Allah turunkan satu ayat, innaka lan tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah tidak mungkin memberikan petunjuk, memberikan hidayah walaupun orang itu sangat engkau cintai. Nah, sesungguhnya siksa yang paling pedih bagi orang di dalam api neraka, tapi juga paling ringan, yaitu dikenakan kepadanya dua sandal daripada api neraka. Maka menjadilah otaknya seperti milik air lamceret, dan semua tetangga mendengarnya. Busi-busi membara, kobaran api keluar dari dalam mulutnya dan dari kedua telapak kakinya. Setelah itu dia benar-benar mengetahui bahwa dirinya seakan-akan adalah orang yang paling pedih siksanya di antara para penghuni neraka. Sementara wa innahu min ahwali ahli nari adzaban, sementara dia adalah orang yang paling ringan siksanya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ini adalah siksaan paling ringan, dan kalaupun kita masuk dalam neraka, berarti siksaan kita pasti lebih parah dari ini. Sudah siapkah kita dengan siksaan Allah? Mulai hari ini Allah masih izinkan nyawa bersingkat dalam tubuh kita. Bertaubatlah pada hari ini juga. Ajarlah keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah keluarga kita, anak-anak kita agar terhindar dari neraka. Dan alhamdulillah, pengajian kita hari ini sudah ada putri-putri kita tercinta, anak-anak kita tercinta yang hadir. Semoga mereka pun juga bisa seperti kita terbebas dari siksa neraka. Baik, sambil kita berniat iktikaf, nawaitu an a'tikifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, kita dengarkan pengajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Telah berkatalah pengarang daripada kitab
Qaidul Akbar. Semoga semua yang hadir pada malam ini, Abu Abi Walid dan para umi yang hari ini hadir, Allah berikan manfaat dengan ilmu yang terlarang baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Asim, telah berkatalah Asim, inna ahlan nari yad'una ma'akan fala yaruddu alaihim jawaban. Bahwa sesungguhnya ahli neraka, penghuni neraka, orang yang tinggal dalam api neraka, yad'una ma'akan, mereka memanggil-manggil malaikat penghuni neraka, yaitu Malik Zabaniyah. Mereka memanggil malaikat Malik. Fala yaruddu alaihim jawaban, maka tidaklah panggilan itu terjawab. Berarti sama seperti ke telepon, panggilan tak terjawab, seperti kita miss call. Jadi kita sudah cerita dulu bagaimana miss call yang kita dapatkan dengan HP kita. Sebaiknya adalah miss call yang betul-betul membawa kita dalam surga, bukan miss call yang membawa kita dalam neraka. Apa miss call yang membawa kita dalam surga? Mithqala dzarratin syarran yarah, itu dalam neraka. Mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang membawa mithqala seberat darah atau kebaikan, maka dia akan masuk dalam surga dan melihat hasilnya. Dan barang siapa yang membawa mithqal sebesar darah, sebesar atom akan keburukan, maka dia akan mendapatkan juga balasannya. Nah, hari ini orang yang berada di neraka sedang memanggil-manggil malaikat Malik, tapi tidak terjawab. Nah, panggilan tak terjawab ini pun dikisahkan oleh Asim dan diceritakan dalam kitab Qaidul Akbar ini. Berapa lama panggilan itu tidak terjawab? Arba'ina aman, selama 40 tahun. Jadi panggilan ini tidak terjawab selama 40 tahun. Tsumma yuraddu alaihi, kemudian dijawablah dengan ucapan kepada ahli neraka. Fayaqulu, maka berkatalah malaikat Malik Zabaniyah, annakum makathuna, yakni daimuna abadan. Berkatalah malaikat Malik, sesungguhnya kalian orang yang berada di dalam neraka ini akan makithuna, akan berada tetap di sini, daimun, selama-lamanya. Jadi malaikat berkata, anakku kayak gue, anakku kami sekolah lu tetap maka tidak akan keluar dari api neraka ini. Bayangkan apabila kita atau keluarga kita termasuk dari salah seorang yang bukan hanya disiksa dalam neraka, tapi juga tidak diopen, diacuhkan, diabaikan. Anak dulu. Hari ini kita berada dalam penjara. Pak Jamal berada di penjara LP Usmawet. Kita panggil sipir, panggil penjaga. Kalau diopen saja, walaupun kita tak keluar, minimal ada rasa tenang, rasa senang, rasa nyaman dalam diri kita. Tapi hari ini bila kita panggil, bahkan mereka mengabaikan, mengacuhkan, tidak menjawab panggilan kita selama arba'ina aman, selama 40 tahun. Dan setelah dijawab, dia menjawab dengan kalian adalah makithun, yaitu kalian daimun, akan berada selama-lamanya di dalam api neraka. Tapi mereka belum putus asa. Apa yang mereka lakukan? Fumayyauna, kemudian mereka berseru, berdoa, memanggil kepada Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, dia memanggil kepada Allah, ya Allah, keluarkan kami daripada api neraka ini. Fa in idna fa inna zalimuna. Kalau seandainya kami sudah keluar dari api neraka ini, lalu kami kembali berbuat zalim, maka sungguh kami adalah orang-orang yang teraniaya. Ya Allah, nebit kamu. Ya Allah, nebit kamu dari penjaranya, mantan kamu cucu, nebit kamu dari penjara, mantan kamu berzina, nyadibit neraka ya Allah. Nebit kamu dari api neraka. Menyuruh kamu dari api neraka, mantan kamu kudusya, berarti kamu emang bikin hak siksa. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Fala yujibuhu, yang kedara maka di dunia martata ini, maka Allah tidak menjawab mereka. Kayak penghuni neraka sudah meronta-ronta, sudah meraung-raung penghuni neraka minta keluar dari neraka. Fala yujibuhu, maka Allah tidak menjawabnya. Kalau tadi malaikat tidak menjawab selama 40 tahun,
Allah tidak menjawab panggilan mereka, seruan mereka selama apa? Miqdara maka nanti dunia marrata ini. Sebanyak apa yang telah ada dunia 2 kali lipat. Kalau umur dunia kita 2 juta tahun atau 2 triliun tahun, berarti jadi 4 triliun tahun. Tidak dijawab oleh Allah. Dia memanggil Allah setelah tadi kecewa dengan jawaban daripada malaikat Jibril. Mereka berdoa memanggil kepada Allah, tapi tidak dijawab oleh Allah selama 2 kali umur dunia. Tsumma yuraddu alaihim biqaulihi ikhsha'u fiha fala taklimun. Lalu Allah menjawab kepada mereka setelah waktu berlalu 2 kali umur dunia. Allah berkenan menjawab. Mereka meminta, ya Allah keluarkan kami, Rabbana akhrijna minha, ya Allah keluarkan kami dari api neraka. Apa jawaban Allah? Tenang dan diamlah kalian di dalamnya, dan janganlah fala takalamun, dan janganlah kalian berkata-kata lagi. Diam, sab'ah, diamlah kalian. Imdada, beda balik. Jawaban Allah cuma satu kata-kata, jangan berkata-kata lagi. Setelah 2 kali umur dunia, itu jawaban Allah. Kibat sakit, kibat pedih, sip sakit yang dirasakan oleh para penghuni neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga kita tidak berada dalam api neraka. Karena jangankan pedihnya api neraka, bahkan penolakan yang diberikan oleh malaikat setelah 40 tahun menunggu, kita digantungkan perasaan kita dengan cliffhanger-nya, artinya dengan harapan yang kita pikir bagaimana ada remisi, ada pembebasan bersyarat, ada CD yang diberikan oleh malaikat Malik 40 tahun, ternyata itu sia-sia. Setelah itu 2 kali umur dunia berlalu, tapi jawaban Allah hanyalah diam dan janganlah kalian berkata-kata lagi. Tinggallah penantian kita selama-lamanya dalam kesedihan, dalam kobaran api neraka yang begitu membara. Nauzubillah, summa nauzubillah. Siap. Biasanya akan ada orang Ya. takut menuju satu riakan. Ya. Orang ini dari kayu yang tadi nanti Pertanyaan bagus sekali ya. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Hari ini saat kita berada di dunia, kita merasakan penderitaan. Kita sakit, ada yang sakit gula, kaki harus amputasi, dari sini ada titik sampai inang kaki, sampai kaki payakok, sampai dalam doa payakok. Kita menderita sakit paru-paru, sakit asma, kita menderita sakit kanker, kantong kering, hanape. Atau bagaimana penderitaan kita di tengah corona, di hanape. Akhirnya kita ingin bunuh diri. Apakah bunuh diri pelan-pelan dengan merokok? Merokok pastinya membunuh. Rokok itu membunuhmu, walaupun pelan-pelan kanker. Kita juga paru-paru kita rusak, bahkan pneumonia atau radang paru lebih cepat kena. Orang yang mau bunuh diri dan mati di dunia mungkin akan segera lepas dari kesusahan dunia. Tapi setelah kita berpindah dari alam dunia, yaitu alam kelima, kita masuk ke alam keenam, yaitu alam kubur. Di alam kubur kita pasti akan mendapatkan siksaan di kubur kalau kita tadi bunuh diri. Kalau kita mati sendiri, alam kubur bisa 2, imma rawatun min riyadil jinan wa imma hufratun min hufarin niran. Bisa jadi di alam kubur daripada surga, dan bisa jadi dia lubang daripada api neraka. Setelah itu kita masuk alam terakhir, yaitu alam ketujuh. Nah, hebatnya alam ketujuh adalah alam yang tanpa batas. Artinya alam yang tiada lagi matinya, tidak ada lagi matinya. Jadi di situ bagi yang senang senanglah terus, bagi yang susah susahlah terus. Kalau kita hari ini masuk ke dalam surga, maka di situ kita tidak akan lagi merasakan penderitaan sekalipun. Kita masuk dalam surga, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, sampai kita akan ada orang yang membawa makanan dan minuman daripada anak-anak muda. Anak-anak kita, putra-putri kita, jika meninggal sebelum balik, baik itu anak muslim ataupun non muslim, akan masuk surga dan menjadi pelayan kita di surga. Apa yang kita inginkan, semua kita dapatkan, semua kita peroleh. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Seterusnya selamanya, tanpa bosan.
Karena semua keinginan kita hari ini kita pengen main PS1, ada PS1. Besok suka PS2, ada PS2. Kepengen PS3, PS4, apapun yang kita inginkan semua ada. Jadi itu posisi kita di surga. Begitu juga di neraka. Kalau Allah takdirkan kita masuk neraka dan kalau posisi kita tidak keluar dari neraka, artinya orang yang syirik itu tidak keluar daripada neraka, orang menolak Allah. Apakah kita akan mati walaupun setelah beribu, bertahun, berjuta-juta tahun, bertriliun tahun? Tidak mati-mati lagi. Allah akan hancurkan tubuh kita, Allah akan hancurkan raga kita. Tapi setelah itu Allah akan bentuk kembali raga kita. Untuk apa? Liyazuqul azab, supaya kita merasakan azab ini. Bagaimana 30 September 15 hari lagi kita akan melihat siksaan PKI pedih jenderal. Hari ini sudah mulai ada pengajian-pengajian, Ustaz harus pakai baju besi, takut nawur mau OTG, orang tiba-tiba gila, cok dan OGTG, orang gila tanpa gejala. Nanti akan ada orang seperti ini. Nah, bagaimana siksaan PKI dulu pedis jenderal? Siksaan pedis ini tidak mati-mati, tidak habis-habisnya. Begitu kita rasakan pedis, kita nggak keluarkan zakat, rungkanya digosok dengan beruang neraka. Setelah digosok, dibuat lagi, digosok lagi, dibuat lagi, digosok lagi. Kita mencuri, korupsi dana desa, tangan kita dipotong. Setelah dipotong, tumbuh lagi. Setelah itu dipotong lagi, tumbuh lagi. Nah, untuk apa ini? Liyazuqul azab, supaya kita merasakan azab. Nah, azab inilah yang terus-terusan dirasakan. Makanya dari Allah ciptakan dunia, Allah sudah merencanakan supaya kita bahagia. Allah turunkan Rasul, Allah utus kepada kita utusan-utusan Allah berupa Rasul dan para Nabi. Mereka mengajarkan kepada kita siksaan neraka itu kekal. Kalau kita nggak mau masuk, nggak mau merasakan, tolong berbuat baik selama di dunia. Ustaz, Siap. untuk mengenai bentuk tubuh dan usia itu, kalau kita dengar penduduk surga itu nggak ada yang tua, apalagi Ya. ada orang tua bertanya apakah saya masuk surga, nenek nggak masuk surga. Ya. Jadi mudah-mudah bentuk tubuhnya pun indah-indah dan cantik. Bagaimana dengan penghuni neraka itu? Luar biasa. Bisa ya dipahami kalau tadi bahwa penghuni neraka tidak akan mati dan tidak akan habis siksaannya, dan akan terus-terusan. Kalaupun berakhir, dia itu hanya berhenti sesaat untuk merasakan azab. Sebelumnya kita pernah bercerita tentang adanya ular di api neraka. Gigitan ular di api neraka, satu kali gigit akan terasa 40 tahun lamanya. Untuk menghindari gigitan ular, mereka harus masuk ke dalam api neraka. Begitu juga orang yang dibiarkan berenang dalam kolam nanah dan darah, maka mereka diberikan izin untuk mengambil nafas, tapi untuk selanjutnya agar tidak tenggelam, mereka kembali harus berenang di kolam tersebut dan meminum air tersebut. Terjawab. Untuk pertanyaan dari Anda tentang bagaimana bentuk tubuh kita di api neraka. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa di dalam surga umur kita akan disamaratakan. Tidak ada orang yang tua di dalam surga, karena orang dalam surga akan dibentuk dengan bentuk yang sempurna, dan bentuk yang paling sempurna itu berada pada umur 33 tahun. 33 tahun adalah umur Nabi Isa, ketika Nabi Isa diangkatkan pada saat hendak disalib. Jadi saat itu mereka tidak membunuh Nabi Isa, akan tetapi Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah, dan umurnya saat itu adalah 33 tahun. Berapa tinggi kita semua dalam surga? 60 hasta, sesuai dengan tinggi daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Itu tinggi manusia di dalam surga. Jadi umur kita semua sama, yaitu 33 tahun. Kurang lebih supaya dengan